Oke guys, hari ini kita mau ngerosting Pixel 6. Enggak deh, bohong. Gue nggak akan ngerosting Pixel 6 series ini karena Pixel 6 series sangat-sangat menarik. Hari ini yang mau kita cobain dulu Pixel 6, tapi kita juga udah pesen Pixel 6 Pro juga. Kedua-duanya bermacam-macam varian warna yang kita pesan. Terima kasih buat Om Haryoko yang udah dahuluin K2G. Jadi gue tuh bener-bener super excited banget ya sejak rumor-rumor tentang Pixel 6 series itu keluar di semester pertama tahun ini. Tapi lebih excited lagi setelah mengetahui bahwa harganya di US hanya $600. Gokil. Video kali ini baru berupa first impression kami berdua aja setelah megang smartphone ini sekitar seharian lah ya. Tenang aja, tapi full reviewnya menyusul. Jangan lupa di subscribe, makanya belum lagi camera comparison dan lain-lain ya. Abrak bakalan konten yang kita hadirkan. Ya udah, let's go. Ini first impression aja ya, bukan review. Buat kami megang sehari 2 hari nggak cukup untuk kasih review. Karena di K2G yang dicari adalah user experience. Unit kami ini unit Jepang yang dapat dari Om Haryoko. Langsung aja cek link ke lapaknya di deskripsi. Di first impression ini, kami bakal pilih 3 angle dulu aja untuk dibahas. Desain, kamera, dan SoC Tensor. Yang pertama soal desain. Tentu kalau berbicara desain berhubungan dengan selera masing-masing. Mau ada suara sumbang yang sebut-sebut mirip Robocop ataupun Daft Punk, gue dan Satis bodo amat. Karena kami berdua suka banget sama tongkrongan Pixel 6 series. Soalnya beda banget dari hampir semua candy bar smartphone yang beredar di tahun 2021 yang pernah kami coba, bahkan beberapa tahun terakhir. Cuma memang di Pixel 6 ini kamera visornya kurang ke bawah ya, jadi terlihat tidak seproporsional Pixel 6 Pro. Terus masih berhubungan dengan visornya tadi, kalau dilihat aslinya ternyata lapisan kacanya tuh nggak jadi satu kesatuan gitu. Kayak ada 2 bagian gitu. Yang pertama yang di tengah yang mengelilingi kamera, terus ada visornya tadi, lalu juga ada sambungan antara visor dengan body. Buat kalian yang suka attention to detail mungkin bakalan sedikit keganggu. Anyway, feel-nya Pixel di tangan nggak usah diragukan lagi, premium. Komposisi materialnya terdiri dari lapisan layar Gorilla Glass Victus, back-nya Gorilla Glass 6, dan frame-nya aluminium. Yang kedua, SoC Tensor. Ini adalah SoC yang didesain oleh Google dan diproduksi Samsung. Kalau ekspektasi kalian di SoC ini adalah gede-gedean skor, kemungkinan besar tidak akan kalian dapatkan. Karena memang fokusnya bukan pada raw performance, melainkan pada AI, optimization antara hardware dan software secara maksimal, dan security. Tapi tetap loh ya, benchmarknya juga nggak malu-maluin kok. Nih, beberapa hasil benchmark yang udah kami dapatkan. Cuma ya gitu, sama dengan chipset lain yang keluar di tahun ini, ada throttling, alias nurunin suhu buat mitigasi panas. Kalau patokan kalian Pixel 5 ya jelas jauh peningkatannya, langit dan bumi. Sedikit bahas lebih jauh sehubungan dengan security, sekarang Titan security chipnya udah yang generasi terbaru, M2. Sedangkan untuk urusan AI, magicnya bisa terlihat di beberapa area. Contohnya untuk mengenhance hasil foto maupun video. Selain itu, dari quick experience gue, kemampuan AI untuk mengkonversi voice menjadi teks bener-bener luar biasa. Soal AI ini bisa ngapain aja nanti ya bakalan kita gali lagi lebih dalam di full review. Stay tune, makanya jangan lupa di subscribe. Next, yang ketiga adalah kameranya. Di belakang ada 2 kamera. Lensa utama 50 megapiksel dan ultrawide 12 megapiksel. Sedangkan di depan ada kamera selfie 8 megapiksel. Lagi-lagi karena ini video first impression, kami nggak akan terlalu bahas detail soal kameranya. Tapi santai, gue bakalan kasih beberapa comparison dengan iPhone 13 Pro. Karena gini, sebenarnya gue dan Satis tuh penasaran banget ya. Berbeda dengan review bule-bule di luar sana, kita nggak terlalu impress sampai gimana gitu dengan kemampuan fotografi iPhone 13 Pro. Bagus sih ya, tapi ya nggak sampai terkesima gimana gitu. Gini, gue dari dulu hampir nggak pernah mau jadiin review luar sebagai patokan, khusus untuk soal kamera. Pernah gak sih kalian jalan-jalan ke luar negeri terus foto-foto, lalu berasa kok kayaknya bagus aja gitu ya secara warna dan lain-lainnya? Ini sebenarnya ada pengaruh dari iklim, exposure yang berbeda dari matahari di US dan Eropa sana versus di Indonesia, belum lagi soal temperatur dan tingkat kebersihan udara. Dan confirm,
dari beberapa jepretan gue dan Satis prefer hasil foto Pixel 6 dibandingkan iPhone 13 Pro. Ingat ya, handphone $600 versus handphone $1000 loh. Pertama soal dynamic range. Perhatikan detail di batang pohon di belakang sana. iPhone 13 Pro udah hilang detailnya, crushed black. Sementara Pixel 6 berhasil ngangkat exposure-nya secara pas. Terus warna kulit gue kenapa gitu ya di iPhone, merah-merah gitu. Apalagi kalau moto Satis nih. Di Pixel lebih akurat skin tone Satis dibandingkan di iPhone. Memang ini salah satu jualannya Pixel 6 sih, soal skin tone ini. By the way, soal sharpness, di foto indoor ini Pixel jauh mengungguli iPhone. Di review luar ada yang bilang soal overprocessing di Pixel. Lihat foto kelinci ini, yang mana yang soal ketajaman berasa ada over sharpeningnya. Fokus bagian atas hidungnya. Yap, iPhone. Tapi ya memang nggak selalu begitu sih. Balik ke foto gue yang di luar tadi, justru di Pixel 6 yang ada ekstra detail hasil processing di muka gue. Seolah dikasih extra clarity gitu kalau diedit di Lightroom. Soal tone yang lebih kuning di iPhone dan cool di Pixel, ya basi lah ya. Masuk ke night mode hasilnya terbagi. Kalau foto objek orang, gue prefer Pixel 6 karena lebih sharp dibandingkan dengan iPhone 13 Pro yang suka berasa rada kabur gitu. Tapi kalau nggak moto objek orang, Pixel 6 justru menghilangkan karakter malam. Sementara iPhone 13 Pro masih bisa memberikan gambar yang bersih, eye pleasing, tapi tetap berasa malamnya. Oh ya, satu lagi nih, Google ngapain sih mengadopsi fitur khas iPhone? Itu loh, lens flare-nya parah banget. Soal model lainnya yang perlu kalian ketahui, ultra wide di iPhone 13 Pro lebih lebar dan portrait mode di Pixel 6 auto nge-crop. Edge detection-nya kalah sama iPhone dan in general berasa nggak natural aja, sharpness maupun bokehnya. Sebagai orang tua yang lagi punya anak kecil yang aktif, gue paling suka soal klaim Google no blurry face, dan sejauh ini itu terbukti. Video 4K-nya kayaknya bagus nih ya, 4K 60 fps gue lagi nyobain. Tapi nanti pas di full review-nya pasti gue akan bahas soal beberapa stabilization modes yang ada di Pixel 6 ini. Nah, sayangnya video kamera depannya nih masih 1080p doang nih, 30 fps. Kayak smartphone asal China. Masih ngomongin kamera, terdapat beberapa fitur terkait AI yang handy. Salah satunya Magic Eraser yang berfungsi untuk menghapus objek-objek yang ganggu di hasil jepretan. Tapi ternyata ini nggak spesial-spesial amat. Tinggal install APK Google Photos yang ada di Pixel 6 ini di seri Pixel sebelumnya dan voila! Anak Pixel lama juga bisa menikmati fitur baru ini. So nggak usah terlalu cemburu ya. Terus juga ada fitur gimmick long exposure mode dan action pen yang sebenarnya lumayan seru. Waduh, udah. Ntar di full reviewnya jadi nggak ada yang diomongin lagi nih kalau terlalu detail di sini. Next, rest of the phone seperti apa? Gue ceritain secara singkat dulu aja ya. Beratnya lumayan, 207 gram. Lalu layarnya yang Pixel 6 ini flat, berukuran 6,4 inch menggunakan panel AMOLED 90Hz beresolusi Full HD+. RAM untuk semua Pixel 6 standar dikasih 8GB, internal storage-nya 128 dan 256. Pixel mid-range aja kan ada stereo speaker ya, jadi sudah expected kalau Pixel 6 punya stereo speaker juga. Nah ini, vibration motornya nih, halus banget, nice. Untuk kapasitas baterainya 4614 mAh dan mendukung fitur wireless charging maupun wired fast charging 30 watt. Sayangnya ya kita harus beli charger sendiri, nggak dapet dari paket pembelian. Soal durabilitas ada rating IP68 yang tahan air dan tahan debu. Slot SIM cardnya masih belum ada perubahan, hanya bisa diisi single SIM. Kalau mau pakai dua nomor, satunya harus eSIM. Soal 5G mah standar ya, nggak usah dibahas. Punya in-display fingerprint sensor yang rada lambat. Terakhir, Pixel 6 series datang jelas telah menggunakan Android 12. Sebagai Pixel fan, sebagai tim Pixel, gue sebenarnya senang nggak harus bikin konten roasting Pixel series lagi. Walaupun memang sebenarnya ya pasti ada plus dan ada minusnya jelas dari Google Pixel 6 series ini ya. Pokoknya bulan 11 ini adalah bulannya Pixel 6 di K2G. Kita bakalan kupas tuntas cari minusnya apa, plusnya apa. Banyak banget videonya pokoknya. Ditunggu. Makanya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe supaya nanti kalau ada konten-konten
konten-konten Google Pixel 6 series bakalan muncul di notification kalian. Sekian aja video kali ini. Gue Satish Dan gue Elisa. Dinas K2G dan Tunggu racun-racun kami berikutnya. bye guys. Bye.